Shalom, sahabat-sahabat Unai TV dimanapun saudara-saudari berada. Puji Tuhan, pada saat ini kita telah tiba di pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran yang ke-10 dengan judul Yosua Sejati. Dan kami juga tidak lupa dan kami percaya saudara-saudari akan semakin diberkati jika saudara-saudari sudah terlebih dahulu mempersiapkan diri mempelajari Sekolah Sahabat di tempat dimanapun saudara-saudari berada. Dan kami tidak lupa pada saat ini, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Amos Lumban Gaul, dan pada saat ini saya tidak sendiri, karena saya pada saat ini ditemani oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Perkenalkan, narasumber yang pertama adalah George Tular, dan narasumber yang kedua adalah Saudara Emil. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sahabat kita, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Emil. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyampaikan akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini Tuhan. Berkati akan kami ya Tuhan, biarlah apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Biarlah itu menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Jadi saudara-saudari dan para pemirsa dimanapun berada, sekarang izinkan saya membaca ayat hafalan kita sepanjang minggu ini yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat ini menceritakan bahwa kita, bangsa Israel, kisah bangsa Israel di zaman dulu, ini bukan hanya sekedar catatan sejarah. Tetapi ini juga merupakan pelajaran rohani yang sangat relevan bagi kita orang-orang Kristen yang hidup menjelang kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Saudara-saudara terkasih, pelajaran pada Sabat petang ini membawa kita pada pengantar yang sangat luar biasa. Bahwa kisah Yosua bukan sekedar tentang kisah perang, bukan sekedar tentang sejarah penaklukan, melainkan sebuah drama rohani yang melukiskan perjuangan umat Allah untuk masuk ke dalam janji Tuhan. Pelajaran kita pada Sabat petang ini akan membawa kita kepada hal yang sangat luar biasa. Saudara-saudara terkasih, mungkin kita semua mengetahui siapa itu Musa. Kita semua tahu bahwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan yang uniknya adalah Yosua. Dan Yosua lah yang berhasil mengantarkan bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Dan ini merupakan sebuah simbol daripada Tuhan Yesus Kristus. Di mana Yesus adalah Yosua itu sendiri. Yesus akan membawa kita dan berjuang untuk umat Allah untuk masuk ke dalam perjanjian yang Tuhan telah janjikan bagi kita semua. Dan langsung saja tanpa pikir panjang kita akan masuk ke dalam pelajaran kita di hari Minggu, di mana hari Minggu ini akan mengajak kita memahami lebih dalam tentang apa itu tipologi Alkitabiah. Jadi yaitu bagaimana tentang peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama akan menjadi tipe atau bayangan dari sesuatu yang lebih besar yang digenapi dalam Yesus. Mungkin saudara George bisa menjelaskan bagaimana pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Minggu ini. Baik, shalom saudara-saudaraku. Di pelajaran hari Minggu ini dengan judul Tipologi Alkitabiah. Tipologi ini berasal dari kata Yunani yaitu typos, yang artinya pola, bentuk, ataupun contoh dalam Alkitab. Ingat, dalam Alkitab. Tipologi adalah cara penafsiran di mana seseorang, peristiwa, benda, atau lembaga dalam perjanjian lama, ingat perjanjian lama, tipe, menunjukkan kepada kegenapan atau penggenapannya dalam perjanjian baru. Jadi tipologi ini juga menghubungkan secara menyeluruh tentang Alkitab. Dengan kata lain, tipe yang tadi sudah disinggung bahwa tipe itu adalah bayangan atau lambang. Sedangkan antitipe adalah kenyataan atau penggenapan. Nanti di pelajaran hari Senin akan dijelaskan
tipe dan antitipe lebih mendalam. Tetapi kita di hari Minggu ini lebih fokus ke secara menyeluruhnya. Nah, kalau dalam pelajaran hari Minggu ini ada contoh, yaitu domba Paskah di dalam kitab Keluaran menunjuk pada Yesus Kristus. Yaitu anak domba Allah, bisa kita baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Dan juga bait suci di dunia menunjuk pada bait suci surgawi. Dalam Ibrani 8 dan Ibrani 9. Di mana saudara-saudaraku bahwa peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama yaitu merujuk juga dalam penggenapan di perjanjian baru. Nah, yang tadi sudah dikatakan bahwa domba Paskah itulah Yesus. Dalam perjanjian lama mereka menghidupkan itu. Tetapi di perjanjian baru itulah digenapi. Itulah tipe dan antitipe. Nah, demikian juga dengan bait suci di dunia. Dalam perjanjian lama ada bait suci di dunia. Tetapi di perjanjian baru bait suci itu sendiri telah datang. Siapa itu? Yesus. Karena bait suci itu adalah gambaran dari pekerjaan Yesus. Yang kedua, penjelasan berdasarkan Alkitab mengenai tipologi Alkitabiah. Adam, manusia pertama di dunia, itu adalah typos dari dia yang akan datang. Adam disebut sebagai tipe atau lambang dari Kristus. Kenapa dia disebut begitu? Seperti melalui Adam manusia jatuh dalam dosa. Demikian melalui Yesus atau Kristus adalah antitipe. Manusia memperoleh keselamatan. Ini menunjukkan bahwa peristiwa historis dalam perjanjian lama memiliki makna rohani dan penggenapan dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru ini sangat berhubungan. Ya, ini juga bisa kita singgung mengenai nubuatan, di mana Yesus sendiri itu datang ke dunia karena sudah dinubuatkan. Dalam Ibrani 8 ayat 5 mengatakan pelayanan mereka adalah gambaran. Ingat, gambaran itu adalah typos dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Kemah suci di padang gurun hanyalah tiruan atau bayangan dari bait suci surgawi yang sejati adalah Kristus. Ingat, tipenya adalah kemah suci dan antitipenya adalah bait suci surgawi, tempat Kristus di mana dia melayani sekarang. Yaitu di mana? Di dalam kerajaan sorga. Dia melayani sebagai apa sekarang? Yaitu sebagai imam besar di sana. Ibrani 9 ayat 23 berkata, segala sesuatu yang melambangkan yang di sorga harus disucikan. Demikian, pelayanan dalam perjanjian lama adalah simbol dan bayangan dari pelayanan Kristus. Kita masuk di bagian terakhir yaitu prinsip dari tipologi. Ada apa saja? Dirancang oleh Allah. Ingat, Alkitab itu isinya sudah dirancang oleh Allah. Memiliki dasar nubuatan. Nubuatan tertulis dalam perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru. Kristus adalah pusat tipologi. Semua tipe dalam perjanjian lama berujung kepada Kristus dan karya keselamatannya. Jadi nubuatan semua dalam perjanjian lama itu juga berujuk atau menuju kepada Kristus. Jadi tipologi di pelajaran ini yaitu adalah cara Allah menyingkapkan rencana keselamatan melalui pola, peristiwa, dan tokoh dalam perjanjian lama. Ingat, tipe itu adalah bayangan dan antitipe adalah kenyataannya. Baik, terima kasih kepada narasumber kita atas penekanan yang sangat luar biasa. Jadi memang dari sini kita dapat melihat bahwa Alkitab, baik itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu merupakan sebuah kesatuan yang sangat luar biasa. Karena itu menceritakan tentang satu tokoh utama, yaitu adalah Yesus Kristus, yaitu pusat dari seluruh kisah penebusan. Dan di pelajaran hari Senin, kita akan membahas bagaimana perbedaan antara tipe dan antitipe. Di mana tipe tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah bayangan atau simbol yang menunjuk ke depan. Sedangkan antitipe adalah penggenapan dari simbol itu sendiri. Contohnya, seperti domba korban. Itu merupakan sebuah tipe. Dan Yesus, anak domba Allah, adalah antitipenya. Demikian juga Yosua. Yosua adalah tipe, sedangkan Yesus adalah penggenapannya. Dan langsung saja di pelajaran hari Senin mengenai tipe dan antitipe ini untuk lebih jelas secara rinci,
kita serahkan kepada narasumber kita untuk membawakan pendalaman di hari Senin. Baik, di pelajaran hari Senin ini kita menyambung di pelajaran hari Minggu ya. Kalau tadi kita cuma singgung secara sedikit, tapi kita akan pelajari lebih dalam tentang tipe dan antitipe. Tadi sudah disinggung bahwa tipe itu adalah lambang di mana domba, Yosua itu adalah tipe, tetapi Kristus itu adalah antitipenya. Kalau dalam bahasa aslinya antitapes. Penggenapan dari tipe itu, realitas rohani yang menubuatkan atau dilambangkan sebelumnya. Artinya memang sudah ada di sebelumnya. Ada 3 fase penggenapan dari antitipikal. Yang fase pertama yaitu fase kristologis. Fase kristologis dalam penggenapannya yaitu dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Ini berfokus pada menunjuk kepada karya Kristus itu sendiri. Jadi kristologis itu adalah kehidupan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus sendiri. Yang berikutnya eklesiologis. Eklesiologis itu dalam pengalaman gereja-gereja. Menunjuk kepada umat percaya sebagai tubuh Kristus. Dan yang ketiga, eskatologis. Eskatologis ini adalah pada akhir zaman. Akhir zaman ini menunjuk kepada pemulihan dan kerajaan Allah yang kekal. Kalau kita tahu eskatologis itu lebih banyak dituliskan dalam kitab Wahyu. Di situ kita akan mendapati peristiwa-peristiwa akhir zaman yang telah dinubuatkan juga di Perjanjian Lama. Jadi kembali lagi diingatkan bahwa Alkitab ini tidak bisa kita gunakan hanya dari Perjanjian Baru saja. Karena banyak orang mengatakan Perjanjian Lama itu sudah tidak dibutuhkan. Oleh karena Kristus telah datang. Bukan begitu saudara-saudara. Tetapi kita tidak akan bisa mengerti Perjanjian Baru tanpa kita mengerti terlebih dahulu Perjanjian Lama. Ada contoh tipe dan antitipe di Alkitab. Yang pertama Israel. Dalam fase kristologis Matius 2 ayat 15. Dari Mesir kupanggil anakku. Di Perjanjian Lama ayat ini berbicara tentang Israel sebagai bangsa. Dalam Hosea 11 ayat 1. Tetapi di Perjanjian Baru menerapkannya kepada Yesus yang keluar dari Mesir. Yesus itu menjadi Israel yang sejati, yang menggenapi panggilan dan misi dari umat Allah. Fase eklesiologis dalam Galatia 6 ayat 16 berkata, dan semua orang yang hidup menurut patokan ini, mereka itulah Israel Allah. Gereja disebut sebagai Israel rohani, umat yang dipilih bukan karena keturunan, melainkan karena iman kepada Kristus. Antitipenya adalah Israel adalah umat yang percaya hidup dalam Perjanjian Baru. Yang ketiga yaitu fase eskatologis. Wahyu 7 ayat 4 sampai 8 dan 14. Di sana dikatakan 144.000 dari semua suku Israel melambangkan umat Allah yang setia di akhir zaman. Umat yang dimeteraikan. Israel adalah dalam arti simbolis menunjuk pada umat tebusan terakhir dari segala bangsa. Jadi saudara-saudaraku, memang agak sedikit menguras otak kita untuk mempelajari pelajaran ini. Tetapi itulah ada 3 fase kristologis, eklesiologis, dan fase eskatologis. Di sini mengingatkan kita kembali bahwa kitalah Israel modern itu pada saat ini. Dan dalam kitab Keluaran, fase kristologisnya terdapat dalam Matius 2 ayat 19 sampai 21. Yesus dibawa keluar dari Mesir setelah kematian Herodes. Seperti Musa, ini tipenya ya. Seperti Musa memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir, demikian juga Kristus memimpin umat manusia keluar dari dosa dan kematian. Jadi ada hubungannya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Fase eklesiologisnya yang kedua, 2 Korintus 6 ayat 17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah diri kamu. Itu tipenya. Ya, tetapi ada antitipenya. Gereja dipanggil untuk keluar dari Mesir dunia, dari dosa dan penyembahan berhala. Keluaran rohani, umat percaya yang dipisahkan bagi Allah. Ada juga di terakhirnya kan? Dan yang terakhir fase eskatologis.
Wahyu 18 ayat 4. Keluarlah kamu daripadanya, hai umatku. Allah memanggil umat Israel untuk keluar dari Babel. Menjelang kedatangan Kristus, keluaran akhir zaman menuju Yerusalem baru, pembebasan terakhir dari kuasa dosa. Dan yang terakhir, ada contoh yang terakhir, yaitu Bait Kudus. Fase kristologisnya adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Artinya berkemah ya saudara-saudara, atau berada di sekeliling kita. Bait Allah yang dimaksudkannya ialah tubuhnya sendiri. Kristus adalah bait Allah yang sejati, tempat kehadiran Allah berdiam di dunia. Semua sistem bait suci di perjanjian lama digenapi dalam pribadi dan karya Yesus. Jadi kembali lagi diingatkan bahwa kedua kitab ini sangat berhubungan. Dan apa yang telah diceritakan dalam perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru. Dan di fase eskatologisnya di contoh yang ketiga terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Ingat saudara-saudara, gereja adalah tubuh Kristus menjadi bait suci rohani. Tempat Allah berdiam melalui Roh Kudus. Umat percaya adalah bait Allah yang hidup. Fase eskatologisnya adalah dalam Wahyu 3 ayat 12. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah bait sucinya. Di dunia baru, hadirat Allah menjadi pusat kehidupan kekal. Nah, sebagai penutup di pelajaran hari Senin, ada prinsip dari pelajaran ini. Yang pertama, tipe dan antitipe itu bersumber dari Alkitab itu sendiri. Bukan penafsiran manusia yang subjektif. Konsisten dengan seluruh ajaran Alkitab, berfokus pada Kristus dan memiliki penggenapan yang nyata. Jadi teman-teman, tipe dan antitipe ini sangat berhubungan. Menceritakan bahwa Alkitab ini tidak bisa sembarang kita tafsirkan. Tapi kita percaya oleh karena telah dikaruniai ilham kepada hamba-hamba Tuhan. Sehingga kita umat-umat yang hidup pada zaman sekarang lebih mudah kita mengerti akan firman ini. Jadi tipe dan antitipe ini adalah Alkitab itu sendiri yang menceritakan hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan bagaimana cara kita menafsirkan Alkitab itu. Baik, terima kasih kepada Saudara George yang telah memberikan pemahaman yang sangat luar biasa di pelajaran kita di hari Senin. Dan memang pelajaran kita pada 1 minggu ini sangat menarik. Karena setelah kita tadi mendengarkan penjelasan dari Saudara George, kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang memang ada di dalam Alkitab itu saling terhubung dan itu tetap mengarah kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, di mana Dia akan penggenapan dari segala nubuatan. Lalu di hari Selasa, di mana di sini akan membawa kita kepada inti dari tipologi, yaitu sebagai Yosua sebagai tipe dari Yesus. Mungkin kita semua mengetahui dan tidak asing mengenal nama Yosua, di mana nama Yosua ini sendiri berarti adalah Tuhan adalah keselamatan. Dan dalam bahasa Yunaninya, nama itu sama dengan Yesus. Jadi Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dan Yesus juga memimpin umat-umatnya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara terkasih, Yosua sudah menaklukkan musuh-musuh Israel. Dan Yesus juga sudah menaklukkan dosa dan iblis demi keselamatan saudara dan saya dimanapun kita berada. Dan pada saat ini, untuk menjelaskan lebih lanjut, kita langsung saja kepada narasumber kita, Saudara Emil, yang akan menjelaskan di pelajaran hari Selasa. Baik, terima kasih. Pada saat ini saya akan membawakan pelajaran pada hari Selasa ini dengan satu judul, Yosua Sang Tipe. Yosua Sang Tipe artinya bahwa Yosua digambarkan sebagai gambaran awal dari Yesus Kristus. Di mana sama seperti kita melihat bahwa sama seperti Musa yang memimpin bangsa Israel
keluar dari tanah Mesir. Adalah di mana simbol dosa dan perbudakan. Di mana Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ini menggambarkan bahwa Yesus yang membawa akan umatnya masuk ke dalam keselamatan. Itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita melihat akan hubungan antara Musa dan juga Yosua. Keduanya adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk memimpin akan bangsa Israel. Harus keluar dari tanah Mesir. Mereka dijadikan sebagai budak pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana Musa memimpin keluar dari perbudakan dan juga Yosua membawa masuk ke tanah perjanjian. Keduanya berperan sangat luar biasa dalam rencana penebusan, di mana mereka menunjukkan kepada Yesus Kristus. Kita melihat di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 19, di mana nubuatan tentang nabi seperti Musa, di mana Musa menubuatkan akan datang seorang nabi seperti dirinya sendiri. Nubuatan itu sebagai suatu tanda yang akan digenapi oleh Yosua, tetapi secara penuhnya digenapi dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu sendiri yang menggenapi akan nubuatan itu, bukan Musa atau Yosua. Nah, Yesus disebut sebagai nabi atau iman dan raja. Dia menjadi penggenapan yang sangat sempurna, sangat luar biasa. Dari kita melihat dari seluruh simbol dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa di dalam kehidupan pada waktu itu, di mana Yosua dan Musa mereka harus bekerja sama untuk memimpin akan bangsa Israel, dan juga nubuatan itu akan digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi mereka itu harus bekerja sama antara Yosua dan Musa dan juga Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pelajaran kita pada hari Selasa ini. Terima kasih kepada Saudara Emil atas penekanan yang sangat luar biasa di pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran di hari yang Selasa ini. Di mana kita akhirnya mengetahui bahwa ketika kita mempelajari ini, kita melihat bagaimana seluruh perjalanan bangsa Israel yang itu merupakan sebuah cerminan dari perjalanan rohani kita pribadi masing-masing menuju ke tanah perjanjian surgawi yang Tuhan telah janjikan untuk kita semuanya. Dan kita langsung sambung di pelajaran kita di hari Rabu yang berjudul Yosua Sejati, Sang Antitipe, karena di dalam kitab Ibrani pasal 3 dan 4 menjelaskan bahwa tanah Kanaan hanyalah simbol dari perhentian sejati, yang berarti itu keselamatan di dalam Kristus. Ketika Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan, dan juga Yesus membawa kita masuk ke dalam perhentian kekal, maka disitulah kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera surgawi akan tergenapi. Bagaimana Saudara Emil mengenai pelajaran hari Rabu ini? Baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Rabu, di mana judulnya itu Yosua Sejati, Sang Antitipe. Jadi kalau kita melihat kisah Yosua ini dilihat melalui tipologi. Kisah Yosua bukan hanya sejarah Israel, tetapi juga melambangkan akan karya keselamatan daripada Yesus Kristus. Yosua memimpin Memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian setelah masa penggemaran di padang gurun pada saat itu. Nah, ini menggambarkan bahwa Yesus yang memimpin umatnya masuk ke dalam tanah perjanjian surgawi, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Jadi kita melihat bagaimana Yosua sebagai gambaran
atau tipe dari Yesus itu sendiri. Dalam perjanjian lama, di mana para nabi sering menggambarkan apa? Yosua sebagai gambaran seorang hamba Allah yang menuntun umatnya masuk ke tanah perjanjian. Jadi dalam perjanjian baru juga Yesus dipandang sebagai penggenapan dari Yosua. Yosua, kita melihat Yosua memimpin umat Israel secara fisik. Yesus memimpin umat secara rohani menuju keselamatan yang sangat sejati. Jadi, apa hubungan Yosua dengan Yesus menurut Ibrani 3 ayat 4? Dalam kitab Ibrani, perhentian atau res yang diberikan Yosua hanyalah bayangan dari perhentian sejati dalam Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, Yesus memberikan kita perhentian rohani, yaitu damai dan kelegaan bagi mereka yang percaya kepada Yesus sendiri. Jadi kita melihat hubungan antara kehidupan Yosua dan juga Yesus. Yosua harus apa? Menuntun akan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki apa? Tanah perjanjian. Yesus menyeberangi sungai Yordan ketika dia dibaptis, menandai akan awal pelayanannya untuk membuka jalan keselamatan. Nah, Yosua apa? Yosua menaklukkan musuh-musuhnya, musuh-musuh bangsa Israel pada waktu itu. Yesus mengalahkan Musa, musuh rohani, yaitu iblis. Jadi Yesus itu sangat luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah kita ingin menjadi seperti Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir dan masuk kepada tanah perjanjian atau tidak? Itulah pilihan dari diri kita sendiri. Demikianlah pelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Saudara Emil, yang telah memberikan penyampaian yang sangat luar biasa mengenai di pelajaran di hari Rabu. Para pemirsa Unai TV, akhirnya kita setelah sampai di hari Rabu ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Yosua itu hanyalah sebuah bayangan, sedangkan Yesus itu sendiri adalah terang yang sejati. Jadi dia adalah pemimpin yang akan menuntun kita dari dosa menuju kepada kemenangan kekal. Para pemirsa Unai TV dimanapun Anda berada, sekolah sahabat kita di hari Kamis dengan judul Yosua dan kita dapat melihat dengan jelas bahwa Yosua itu adalah bayangan, sedangkan Yesus adalah terang yang sejati. Karena dia yang akan memimpin kita dari dosa menuju kepada kemenangan kekal. Dan tema ini akan membawa kita untuk merenungkan bahwa tokoh Yosua itu bukan hanya seorang pemimpin besar dari bangsa Israel, tetapi juga sebuah tipe atau lambang dari Yesus itu sendiri. Sangat luar biasa. Jadi memang sang pemimpin rohani yang memimpin gereja menuju tanah perjanjian surgawi itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel menaklukkan banyak bangsa, menyeberangi sungai, dan akhirnya mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian. Namun Alkitab mengajarkan bahwa peperangan mereka itu bukan hanya sekedar sejarah. Peperangan yang dialami oleh bangsa Israel itu bukan hanya sejarah, melainkan itu adalah bayangan dari peperangan rohani yang juga akan dihadapi oleh kita, yaitu adalah gereja Tuhan yang ada pada masa kini. Dan Rasul Paulus makanya menuliskan di dalam Efesus 6 ayat 10-12 bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Yang artinya pertempuran kita hari ini
bukan dengan pedang, tetapi dengan doa, iman, dan ketekunan dalam kebenaran. Nah, berbicara tentang pelajaran di hari Rabu ini, saya meminta pandangan masing-masing dari narasumber kita ini. Bagaimana Saudara George, pandangan mengenai di pelajaran di hari Kamis ini? Pelajaran di hari Kamis ini secara menyeluruhnya ada satu perintah yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel dalam Yosua 18 ayat 3. Kalau ayatnya berkatakan seperti ini, berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Itu. Ingat, Yosua adalah tipe. Antitipenya adalah Kristus. Apa yang Kristus lakukan? Sama seperti yang Yosua lakukan. Yesus mengatakan pada kita saat ini, keluarlah dari kehidupan kita. Keluarlah dari kehidupan yang menyakiti hati Tuhan. Keluarlah. Dan kapan kita akan pergi ke tanah yang sudah Tuhan janjikan, yaitu surga. Artinya, apa yang Yosua lakukan, sudah Yesus lakukan sekarang. Dan sedang Yesus lakukan, yaitu mengajak kita untuk keluar dari kenyamanan dosa kita untuk menerima keselamatan. Terima kasih. Dan bagaimana dengan Saudara Emil? Jadi baik dari saya. Nah, kalau kita melihat dari pelajaran ini, Yosua dan kita, bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau seperti Yosua untuk menjalankan akan perintah itu atau tidak? Jadi kita harus melambangkan akan perjuangan iman Yosua. Sangat luar biasa. Dia harus memimpin umat-umat Allah. Umat-umat yang dipilih oleh Allah sendiri. Mereka harus keluar dari perbudakan itu. Apakah kita juga harus keluar dari dunia ini? Apakah kita harus tinggalkan dunia ini? Atau kita mau tetap di dunia ini yang penuh dengan dosa? Itulah pertanyaan untuk kita. Kita boleh menjawab di dalam hati kita masing-masing. Jadi janganlah kita tetap di dunia yang penuh dengan dosa. Karena Yesuslah keselamatan, jalan kehidupan yang kekal, yang akan menjemput kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang luar biasa mengenai pelajaran di hari Kamis yang mengingatkan kita bahwa Yosua adalah Yesus yang sejati. Jadi memang pemimpin yang membawa kita kepada kemenangan rohani dan perhentian dari sejati dalam kasih karunia yang Allah telah siapkan untuk kita masing-masing. Saudara-saudara, sepanjang 1 minggu ini kita telah sampai di penghujung sekolah sahabat kita. Kita langsung saja masuk kepada kesimpulan. Dan kesimpulan ini, dari pelajaran minggu ini kita dapat belajar bahwa Yesus itu adalah Yosua yang sejati. Di mana dia menjadi pemimpin yang akan menuntun kita menaklukkan dosa dan masuk ke dalam tanah perjanjian surgawi. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua. Jangan kita sama seperti orang pada zaman Yesus yang sibuk hanya dengan lambang, tetapi melupakan makna dari sejatinya itu sendiri. Tuhan memanggil kita pada saat ini untuk menjadi Kaleb dan juga Yosua masa kini. Setia, berani, dan taat kepadanya. Dan mari kita terus berjalan bersama Kristus. Karena di dalam dia ada kemenangan yang sejati. Jadi saudara-saudara terkasih, saya yakin dan percaya melalui pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini, kita semakin diberkati di dalam Tuhan. Jadi untuk sebagai doa penutup, kami undang kepada Saudara George untuk menutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang mulia bagi kami. Kami dapat mempelajari firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat di saat ini. Terlebih khusus kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang sangat luar biasa yang menemani saya di sini, sehingga kita dapat memahami
pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Di mana mereka sudah berbagi begitu banyak berkat kepada kita, saudara-saudara yang terkasih. Di mana kita akhirnya mengetahui tentang pelajaran sekolah sahabat kita dari hari Senin dan sampai Jumat. Dan saya, Amos Lumban Gaul, beserta seluruh kru yang terlibat, mengucapkan pamit mundur diri dan sampai jumpa di pelajaran sekolah sahabat di minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin.